Oke, lanjut. Model penyebab. Ingatlah bahwa model kuasa atau asosiatif mengasumsikan bahwa variabel yang kita ramalkan terkait dengan variabel yang lain di lingkungan. Tentang peramalan adalah menemukan hubungan antara variabel yang diminati dan variabel lain ini. Hubungan ini yang sangat kompleks mengambil bentuk model matematika yang digunakan untuk meramalkan nilai variabel minat di masa mendatang. Regresi linear. Di regresi linear, variabel yang diramalkan disebut variabel dependen, adalah prosedur yang memodelkan yang terkait dengan beberapa variabel lain. Disebut variabel independen dengan cara linear atau garis hubungan garis lurus-lurus. Koefisien kolerasi. Saat melakukan regresi linear, ada baiknya untuk menghitung koefisien kolerasi yang mengukur ke arah dan kekuatan hubungan di antara variabel independen dan dependen. Koefisien kolerasi dihitung menggunakan persamaan berikut. R sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang sigma dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y per akar N dalam kurung sigma X pangkat 2 dikurang sigma dalam kurung sigma X pangkat 2 dikali akar N dalam kurung sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2. Regresi berganda. Regresi berganda merupakan perpanjangan dari regresi linear. Namun, tidak seperti dalam regresi linear di mana variabel dependen terkait dengan satu variabel independen. Regresi berganda mengembangkan hubungan antara variabel dependen dan beberapa variabel independen. Rumus umum untuk regresi berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus BK XK. Pengukuran akurasi. Kesalahan perkiraan adalah perbedaan antara perkiraan dan nilai sebenarnya untuk periode tertentu, atau dapat dibuat dengan rumus ET sama dengan AT kurang FT. Sinyal pelacakan. Ketika ada perbedaan antara nilai peramalan dan nilai aktual, salah satu masalah adalah untuk mengidentifikasi apakah perbedaan tersebut disebabkan oleh variasi acak atau karena bias dalam ramalan. Bias perkiraan adalah kecenderungan persisten untuk apa tentang variasi acak, tetapi bias bisa diperbaiki. Salah satu cara untuk mengontrol bias perkiraan adalah dengan menggunakan sinyal pelacak. Sebuah sinyal pelacakan adalah alat yang digunakan untuk memantau kualitas ramalan, dihitung sebagai rasio dan jumlah aljabar dari kesalahan perkiraan dibagi MAD. Memilih peramalan yang tepat. Jumlah dan jenis data yang tersedia. Model peramalan kuantitatif membutuhkan jenis data tertentu. Jika tidak ada cukup data dalam membentuk yang dapat diukur, mungkin perlu menggunakan model peramalan kualitatif. Juga model kuantitatif yang berbeda membutuhkan jumlah data yang berbeda pula. Tingkat akurasi yang dibutuhkan. Jenis model yang dipilih terkait dengan derajat akurasi yang dibutuhkan. Beberapa situasi hanya memerlukan perkiraan kasar, sedangkan yang lain membutuhkan akurasi yang tepat. 3. Panjang cakrawala perkiraan. Beberapa model perkiraan lebih cocok untuk jangka pendek memperkirakan cakrawala, sedangkan yang lebih baik untuk cakrawala panjang. Sangat penting untuk memilih model yang tepat untuk horizon perkiraan yang digunakan. Pola data ada. Sangat penting untuk mengidentifikasi pola dalam data dan pilih model yang sesuai.
sangat. Misalnya, keterlambatan dapat terjadi ketika model perkiraan yang dimaksudkan untuk pola level diterapkan ke data dengan tren. Peramalan fokus. Pendekatan peramalan yang telah mendapatkan popularitas dalam bisnis. Ini dikembangkan oleh Bernie Smith. Dua yang berpendapat bahwa metode statistik tidak berfungsi dengan baik untuk peramalan. Dia percaya aturan sederhana yang berhasil dengan baik di masa lalu paling baik digunakan untuk meramalkan masa depan. Ide di balik perkiraan fokus adalah untuk menguji aturan-aturan ini pada data masa lalu dan mengevaluasi bagaimana kinerjanya. Kemudian peramalan fokus menggunakan program simulasi komputer yang mengevaluasi kinerja perkiraan sejumlah aturan pada data sebelumnya. Program ini melacak aturan dan mengevaluasi seberapa baik kinerjanya. Berikut adalah beberapa contoh aturan. 1. Kami akan menjual selama 3 bulan ke depan apa yang kami jual selama 3 bulan terakhir. Kedua, apa yang kami jual dalam periode 3 bulan tahun lalu akan kami jual dalam periode 3 bulan yang sama tahun ini. Ketiga, kami akan menjual selama 3 bulan ke depan 5% dari apa yang kami jual selama 3 bulan terakhir. Keempat, kami akan menjual selama 3 bulan ke depan 15% dari apa yang kami jual selama 5 periode 3 bulan yang sama tahun lalu. Anda dapat melihat bahwa aturan ini menggunakan konsep akal sehat. Dalam peramalan fokus, manajer dapat membuat aturan baru yang mereka yakini mencerminkan perkiraan yang akurat dalam bisnis mereka dan kemudian menguji nilainya pada data historis. Perencanaan peramalan dan perbaikan kolaboratif atau CPFR. Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment adalah proses kolaboratif antara dua mitra dagang yang menetapkan pedoman formal untuk peramalan dan perencanaan bersama. Premis di balik CPFR adalah bahwa perusahaan dapat menjadi lebih sukses jika mereka bekerja sama untuk memberikan nilai bagi pelanggan mereka, berbagi risiko pasar, dan meningkatkan kinerja mereka. Hubungan kolaboratif. Pembeli dan penjual secara resmi mendirikan hubungan termasuk harapan untuk kinerja. Ini biasanya dievaluasi ulang setiap tahun. Kedua, buat rencana bisnis bersama. Pembeli dan penjual mengembangkan rencana bisnis bersama. Ketiga, buat perkiraan penjualan. Perkiraan penjualan dibuat berdasarkan data yang tersedia. Ini biasanya dilakukan bulanan atau mingguan. Kemudian identifikasi pengecualian untuk perkiraan penjualan. Item yang merupakan pengecualian dan perkiraan penjualan diidentifikasi. Kelima, selesaikan atau kolaborasikan pengecualian untuk perkiraan penjualan. Pembeli dan penjual secara bersama-sama menyelidiki pengecualian dan menganalisa data bersama. Buat perkiraan pesanan. Perkiraan pesanan dibuat yang mendukung pembagian perkiraan penjualan dan rencana bisnis bersama. Kemudian identifikasi pengecualian untuk perkiraan pesanan. Pembelian dan penjualan bersama-sama mengidentifikasi yang mana item pengecualian untuk perkiraan pesanan dan kolaborasikan pengecualian untuk memesan perkiraan. Pengecualian diidentifikasi dan diselesaikan dengan menganalisis data bersama. Dan terakhir, hasilkan pesanan biasanya dilakukan mingguan atau harian. Sampai di sini dulu video ini, sampai bertemu di video berikutnya.